Gila nih video keren banget, gue sekali lihat langsung paham. Iya, gue juga langsung ngerti kok, sumpah keren. Pada belajar apa nih? Oh, ini kita lagi belajar sistem urinarius gitu. Oh, sistem urinarius. Kebetulan banget nih, kemarin pamanku habis ke dokter. Katanya dia didiagnosis batu ginjal. Cuma kata dokternya, batu ginjalnya tuh bukan di ginjalnya, di ureter. Ureter gimana sih? Oh, itu gampang banget. Yang penting lo mesti tahu tentang anatominya sistem urinarius. Ini ada video yang gampang banget dipahami. Coba lihat. Sistem urinarius. Sistem urinarius seperti namanya berfungsi untuk menghasilkan urin atau air kemih. Oleh karena itu, nama lainnya adalah sistem perkemihan. Ada yang unik nih dari sistem urinarius. Sistem urinarius itu di mana urin berasal dari darah. Loh, kok bisa ya? Jadi, darah itu yang masuk ke pembuluh darah akan masuk ke dalam suatu struktur bernama glomerulus di dalam ginjal atau di dalam ren. Nah, setelah itu, urin akan masuk ke dalam vesika urinaria melalui ureter. Dan nantinya akan keluar dari tubuh melalui uretra. Mau tahu lebih dalamnya? Yuk kita pelajari yang lain. Organ pertama yang akan kita bahas yaitu ginjal, atau nama latinnya adalah ren. Ren sendiri berbentuk seperti kacang merah. Ya, seperti yang ini. Ren sendiri berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan dan terletak pada dinding posterior daripada abdomen, di belakang daripada peritoneum, atau nama lainnya adalah retroperitoneum. Oleh karena itu, pada penyakit-penyakit ginjal sering menimbulkan gejala klinis berupa nyeri pada bagian punggung. Bentuk dari ren seperti yang tadi telah saya sampaikan berbentuk seperti kaca merah, yang mana pada marga lateralis berbentuk cembung dan juga marga medialis berbentuk cekung. Pada marga medialis terdapat celah vertikal bernama hilus renalis yang akan meluas ke dalam ren membentuk sinus renalis. Hilus renalis dari depan ke belakang dilewati oleh vena renalis, 2 cabang arteri renalis, ureter, dan juga 1 cabang arteri renalis. Sehingga cara menghafal yang gampang yaitu VA-UA. Nah, selain vaskularisasi dan juga ureter, hilus renalis dilewati oleh saluran limfatik dan juga trunkus simpatik. Setelah kita mempelajari bentuk daripada ren, yuk sekarang kita pelajari lapisan dan juga isi daripada ren. Ren diselubungi oleh kapsula fibrosa yang menjaga dari struktur ren itu tersendiri. Bagian dalam daripada ren yaitu yang pertama ada cortex renalis, merupakan bagian paling luar daripada ren yang berwarna coklat kegelapan. Kemudian ada medulla renalis di bagian dalam yang berwarna lebih tanah. Untuk medulla renalis ini sendiri merupakan parenkim ginjal yang berbentuk piramis. Piramis atau piramid, nama latinnya yaitu piramis medulla renalis yang berbentuk seperti piramid atau segitiga. Piramis medulla renalis memiliki bagian dasar yang bernama basis piramidis renalis dan juga bagian puncak yang bernama apex piramidis renalis. Dan pada bagian apex piramidis renalis ini terdapat papilla renalis. Kemudian masih ingat kan dengan sinus renalis tadi? Pada sinus renalis terdapat pelebaran daripada ureter yang bernama pelvis renalis, di mana pelvis renalis akan bercabang-cabang menjadi calyx renalis mayor. Kemudian calyx renalis mayor akan bercabang lagi menjadi calyx renalis minor. Nanti masing-masing dari calyx renalis minor akan diinvaginasi oleh apex piramidis renalis yang bernama papilla renalis tadi. Jadi sistem perkemihan dimulai dengan adanya filtrasi glomerulus yang utamanya di bagian cortex renalis, kemudian ke medulla renalis dan dialirkan ke calyx renalis minor, lalu ke calyx renalis mayor dan ke pelvis renalis. Dan akhirnya dikeluarkan dari ren menuju ke ureter. Sekarang, ayo kita mempelajari tentang vaskularisasi dari ren. Ren mendapatkan suplai darah dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis setinggi vertebra lumbal 2. Arteri renalis tadi akan bercabang menjadi 5 arteri segmentalis yang akan masuk melalui hilus renalis. Selanjutnya, arteri segmentalis tadi akan bercabang lagi menjadi arteri lobalis yang akan memperdarahi setiap piramis medulla renalis. Selanjutnya lagi, dia akan bercabang dan membentuk arteri interlobalis yang akan berjalan di antara piramis medulla renalis ke arah cortex renalis.
arteri interlobaris tadi yang berjalan menuju korteks akan berlanjut menjadi arteri arvata yang melengkung dan berada di bagian atas dari basis piramis renalis. Nah, arteri tersebut akan bercabang menjadi arteri yang lebih kecil lagi, yaitu arteri interlobularis yang akan memperdarahi bagian korteks dari ginjal. Nah, arteri ini akan bercabang lagi menjadi arteri yang lebih kecil lagi, yaitu arteriole afferent yang akan masuk ke dalam glomerulus. Di sini proses filtrasi akan dimulai. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang arterinya, selanjutnya kita bahas tentang vena-vena yang membawa aliran balik dari ren. Vena-vena yang membawa aliran balik dari ren, nomenklaturnya sama dengan arteri tadi. Vena-vena tersebut akan bermuara ke vena renalis, dextra maupun sinistra, yang akan bermuara lagi ke vena cava inferior. Nah, ada yang unik nih, ada yang membedakan antara vena renalis dextra dan sinistra. Pada vena renalis sinistra akan menjadi muara dari vena testicularis pada pria dan vena ovarica pada perempuan. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang inervasi dari ren ini. Persarapan dari ren itu berasal dari plexus sympathicus renalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ureter. Ureter merupakan sebuah saluran yang menghubungkan ginjal, tempat pembuatan urin, menuju ke tempat penyimpanan urin di dalam vesika urinaria. Ureter ini terletak sama seperti halnya ginjal, yaitu di retroperitoneal. Sedangkan bentuknya sendiri ureter itu berbentuk seperti tabung atau selang gitu, yang panjangnya 25 cm dengan diameter 1,5 cm. Untuk dindingnya sendiri tersusun atas otot polos, sehingga sering juga disebut sebagai saluran muscularis. Dalam perjalanannya, ureter mengalami penyempitan pada 3 tempat, yaitu pertama, di hilus renalis pada saat pelvis renalis berubah menjadi ureter. Nah, ini penyempitan yang pertama. Penyempitan yang kedua adalah pada saat bersilangan dengan arteri iliaca communis. Dan penyempitan yang ketiga pada saat akan masuk ke dalam vesika urinaria. Tepatnya di sini. Penting banget untuk belajar tentang 3 penyempitan tersebut. Kenapa? Karena pada saat terjadi batu ginjal di sini, batu ginjal ini akan sering tersangkut dan menyebabkan obstruksi pada 3 tempat tadi. Kalau nggak di sini, ya di sini. Urin dapat bergerak di dalam ureter karena ureter mempunyai otot-otot polos yang dapat menyebabkan gerakan peristaltik. Nah, otot-otot polos ini juga yang akan menimbulkan rasa nyeri jika terdapat batu ginjal di dalam ureter. Urin bergerak sepanjang lapisan otot polos di dalam ureter. Dapat bergerak karena adanya kontraksi peristaltik dan juga karena tekanan filtrasi oleh glomerulus. Masing-masing ureter turun ke bawah melalui dinding lateral pelvis yang selanjutnya akan menuju legio ischiadica yang nantinya akan membelok ke depan, masuk ke dalam amulus lateralis vesika urinaria. Pada saat masuk, posisi ureter itu miring sehingga dapat juga berfungsi sebagai katup untuk mencegah aliran balik dari vesika urinaria menuju ke ginjal. Jadi urin yang sudah masuk ke vesika urinaria tidak akan naik lagi ke atas. Oh iya, untuk perdarahan sendiri dari ureter ini berasal dari 3 tempat. Yang pertama dari arteri renalis, yang kedua dari arteri testicularis atau arteri ovarica, dan yang terakhir dari arteri vesikalis superior. Selanjutnya itu tentang persalafan yang mempersalafi ureter. Jadi persalafan atau inervasi ureter itu dari 3 plexus. Yang pertama itu plexus renalis, yang kedua itu plexus testicularis atau plexus ovarica, yang paling bawah itu dari plexus hypogastrica. Sekian penjelasan mengenai ureter, gampang dan pasti kalian mengerti. Oh, gitu. Iya, jadi paman kamu tuh kena batu ginjal atau nephrolithiasis. Nah, batunya itu nggak selalu di ginjal, bisa juga masuk ke ureternya. Nah, untuk tempat paling sering batu ginjal tersangkut di ureter itu di 3 tempat penyempitan ureter itu. Gimana Kak untuk gejalanya Kak? Nah, jadi gejalanya itu biasanya yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri pada punggungnya. Namun, bergantung lagi pada lokasi dan ukuran batunya. Gejalanya itu nyerinya bisa merambat sampai ke bagian depan, bagian paha, bahkan hingga ke selangkangan. Gimana, udah ngerti belum? Gampang kan? Oh, mantep sih tadi videonya. Jadi langsung masuk gitu, ngerti ya? Makasih banyak. Oh iya, santai.